Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan keimanan. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dimasukkan ke dalam orang-orang yang selalu berpegang teguh terhadap risalahnya, terhadap undang-undang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Semoga kita selalu mempraktekkan, merealisasikan serta mengamalkan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk sunnah adalah bagaimana tatkala kita membaca Al-Quranul Karim harus sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang pemuda. Hadis ini dicantumkan dalam kitab Imam At-Tabari. Seorang pemuda membaca Al-Quranul Karim, kemudian di sampingnya ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Abdurrahman. Siapa itu Abu Abdurrahman? Ini gelar, kebiasaan kalau orang-orang Arab ya, kalau memanggil nama bukan dengan namanya langsung, tapi dengan nama apa? Nama bapak atau nama anaknya ya. Kalau yang punya anak namanya Lutfi, panggilnya Abu Lutfi. Ada yang namanya anaknya Abdullah, panggilnya Abu Abdullah. Ada yang namanya Muhammad, panggilnya Abu Muhammad. Jadi seperti itu ya. Abu Abdurrahman. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud, atau yang dikenal dengan nama Ibnu Mas'ud. Salah seorang pemuda kemudian belajar sama beliau membaca. Bacanya kayak gini, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Memendekkan matnya. Kemarin kita udah belajar mat ya. Apa itu mat? Mat, apa yang dimaksud dengan mat? Panjang. Panjangnya di mana? Di rongga mulut atau rongga tenggorokan, atau disebut juga tempat keluarnya namanya al-jawf. Apa al-jawf? Rongga tenggorokan atau rongga mulut. Dia bacanya pendek semuanya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menegur orang ini. Maha kada aqra'nihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami ya seperti itu ya. Kemudian laki-laki ini bertanya ya, lalu apa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin.
famadduha. Tayyib. Dari riwayat ini kita bisa ambil faedah satu saja. Rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya apa yang sekarang kita hadir di sini, musyafahah, ya, saling melihat, ya. Sahabatnya membaca, Rasulullah SAW mendengarkan, ya, apa yang dibaca oleh sahabatnya. Apabila salah dibenarkan, bukan metode otodidak, ya, baca sendiri ngasal, ya. Pada akhirnya apa? Tatkala dia datang ke sebuah majelis yang di dalamnya diajarkan tahsin Al-Qur'anul Karim, berantakan. Ini banyak kaum muslimin sekarang seperti itu. Yang penting saya sudah bisa baca Quran, tahu ini alif, ini ba sampai huruf ya, kemudian tahu huruf sambung, ya. Waw itu apa? Tidak bisa bersambung, ya, pada huruf kedepannya. Kemudian fa itu bisa bersambung depan dengan belakangnya dan juga bisa berdiri sendiri. Tahu, ya, tapi tatkala ditanya di mana tempat keluarnya huruf fa, di mana tempat keluarnya huruf waw, di mana tempat keluarnya huruf hijaiyah yang lainnya, dia hanya bisa apa? Tersenyum, malu. Ini banyak kaum muslimin sekarang seperti itu, ya. Tapi alhamdulillah, ya, di Masjid Al-Mubarak, ya, syukran jazakallah kepada panitia telah mau menyelenggarakan, ya, pelajaran tahsin Quran, ya, yang ditujukan kepada para teman-teman semuanya yang ada di sini, ya. Jadi ana minta nanti kedepannya konsisten, ya, belajarnya, kemudian komitmen juganya, ya, harus benar-benar kehadirannya diperhitungkan. Jadi hadirnya harus giat. Jangan kayak hadirnya puasa Daud atau puasa Senin Kamis, ya. Masuk di awal, di akhir juga masuk, di tengah-tengah enggak masuk, atau masuk enggak. Jangan kayak gitu, ya. Nanti pelajarannya banyak yang ditinggalkan. Tayyib, kepada teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas materi, ya, di awal pertemuan ini tentang tempat keluarnya makhraj dari lidah. Sebagaimana yang kemarin kita sudah pelajari, ya, tempat keluarnya huruf hijaiyah terbagi menjadi 5. Ya, ulang. Yang pertama adalah al-jawf. Al-jawf itu rongga mulut atau rongga tenggorokan. Kemudian yang kedua adalah al-halqi. Ya, bukan al-khalqi, ya. Kalau khalqi artinya penciptaan, ya. Kalau al-khalqi pakai kha artinya pencipta, ya, penciptaan. Ini bukan pakai kha tapi pakai ha. Al-halqi, ya. Artinya tenggorokan. Kemudian yang ketiga adalah al-lisan, atau disebut juga bahasa Indonesianya lidah. Kemudian yang keempat adalah asyafatan, atau disebut juga dengan nama asyafataini, ya, yaitu kedua bibir, ya. Nanti ada makhraj keluarnya dari kedua bibir. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah al-khayshum. Khayshum itu apa? Di hidung, pangkal hidung. Jadi seperti itu. Jadi ada 5, ya. Kalau ada orang membacanya hanya dengan satu tempat keluarnya yaitu di hidung, salah apa benar? Salah. Jadi orang bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar enggak? Salah. Karena semuanya di hidung itu. Tidak, ya. Ada tempat-tempatnya sendiri. Lalu kewajiban kita apa, Ustaz? Sebagaimana, ya, yang dicantumkan dalam buku tajwid kebanyakan, ya,
Arti tajwid adalah secara bahasa adalah apa? Jawwada yujawwidu atau perbaikan. Secara istilah adalah i'ta'ul huruf, ya. Memberikan setiap huruf ini kewajiban kita, ya. Haknya. Hak huruf, ya, tempat keluarnya. Tempat keluarnya huruf. Jangan sampai di antara kita ya memberikan tempat keluarnya huruf yang salah. Ya, diberikan tempat keluarnya tapi salah. Yang seharusnya hamzah ya diletakkan di mana? Di pangkal tenggorokan, tapi hamzah diletakkan di ujung tenggorokan. Pengucapnya apa? Gimana? Oh, susah. Oh, susah. Ya? Oh. Atau hamzah diletakkannya di hidung. Oh, kayak orang ngeden. Tidak, ya salah. Harus ditempatkan di tempat yang memang itu hak dia. Di mana? Di pangkal tenggorokan. Atau huruf H diletakkan di lidah. Gimana pengucapannya? Susah. Enggak bisa diucapin. Susah. Ya. Seharusnya ha, tapi dia baca atau di hidung ha. Ya, ha. Kayak gitu biasanya anak-anak kecil ya, umur baru bisa ngomong ya. Rata-rata apa? Kalau ngomong di hidung, ya. Udah makan belum? Udah. Iya enggak? Yang di hidung. Ya, yang punya anak-anak kecil insyaallah tahu ya. Nah, seperti itu. Thayyib. Insyaallah kita akan membahas ya, pelajaran kita hari ini adalah tempat yang ketiga yaitu lidah. Siap-siap ya, kalau ada yang penting dicatat ya. Tapi sebelum dicatat dengarkan dulu ya. Nah, metodenya gitu. Jangan muallimnya lagi ngomong terus dibarengi sama nyatet ya, nanti malah nggak masuk. Thayyib. Jadi lidah ini memiliki bagian yang sangat banyak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ya, kuffu ya. Kuffu. Jagalah lisan ini ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan apa? Ya Rasulullah, apa yang akan dilakukan lisan ini? Apakah lisan ini bisa memasukkan kita ke dalam neraka? Kemudian Rasulullah menjawab, kalau bukan gitu gimana lagi? Jadi betapa pentingnya ya lidah, dan begitu juga ya betapa celakanya ya seseorang apabila tidak menjaga lidahnya. Makanya Rasulullah dari situ mengatakan ya, banyak para ulama menafsirkan begitu banyak ya, peletakan setiap kata dalam bahasa Arab adalah di lidah. Kalau orang nggak punya lidah, susah buat untuk bicara. Kurang lebih ada sekitar 14 makhraj ya, tempat keluar huruf itu ada di lidah. 14 ya, karena dalam sebuah syair disebutkan makharijal hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Jadi tempat keluarnya huruf ya, sesudah dirinci ada sekitar 17. Dan yang 14-nya adalah di lidah. Ya. Yang 14-nya adalah di lidah. Banyak enggak? Banyak. Makanya ya, ini tolong diperhatikan. Ya. Yang pertama yang kita bahas makhraj ya, tempat keluarnya huruf di lidah adalah kita ambil di sini. Ini namanya aqsa ya. Ini namanya wasat. Ini namanya adna, wasat, aqsa. Apa itu Ustaz? Ya. Ini sekalian kita belajar bahasa Arab sedikit ya. Aqsa ini maksudnya adalah ujung. Bukan ujung ya, apa? Pangkat. Kemudian yang tengah ya adalah namanya
wasat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim apa? Wa ja'alakum ummatan wasatan litakuna syuhada'a 'alan nas. Ya, dan aku jadikan kalian semua manusia, ya, orang-orang, maksudnya manusia itu orang muslim, ya, sebagai saksi buat orang-orang non-muslim nanti di hadapan Allah. Kalau si fulan adalah non-muslim. Jadi kayak gitu nanti tatkala di padang mahsyar, ya. Nah, wasat di sini maksudnya pertengahan, ya, antara apa? Antara tafrid dan gulu, antara meremehkan dan melebihkan, ya, antara meremehkan dan melebihkan. Ini kalau Anda bicara masalah muslim dan tidak muslim, kira-kira jadi masalah enggak? Enggak, ya. Yang non muslim enggak dengar, ya. Iya. Jadi tafrid dan gulu, ya, melebihkan dan meremehkan. Ya, yang gulu itu orang-orang Yahudi, ya, sampai mereka, ya, terlalu, ya, gulu itu orang-orang Nasrani, ya, sampai mereka mengangkat derajat Nabi itu menjadi Tuhan. Sedangkan orang-orang Yahudi mereka mengangkat, ya, derajat menurunkan derajat nabinya, ya, sampai mereka bunuh, ya, saking hinanya nabi yang diutus kepada mereka. Makanya Allah mengutusnya kepada orang-orang Arab Quraisy, ya, seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir adalah adna. Adna ini adalah ujung, ya, ujung. Sini anak sir, ya. Ada spidol biru. Oh, enggak. Ya. Ini adna, ya. Kita bahasnya aqsa. Aqsa di sini memiliki dua huruf, ya, yaitu huruf qaf dan huruf kaf, ya. O dan K, ya. O dan K. Di mana itu letaknya? Oke, di sini udah jelaskan, ya. Baik. Aqsal lisan ma'a hanakil lahma. Jadi kalau di sinar X, ya, dari samping nanti atau enggak kita megang pakai jarum telunjuk, ya, ditarik ke belakang, nanti ada sekitar gandul-gandul, ya. Apa namanya itu? Yang biasanya amandel di belakangnya, ya. Itu namanya daging, ya. Daging di atas. Nah, huruf qaf itu, ya, pangkal lidahnya naik, kemudian menyentuh daging yang itu, ya. Di depannya daging. Ngucapinnya gini. Siap-siap dulu. Ko. Begitu juga tatkala kasrah sama. Qi. Bukan ki, ya. Karena yang kemarin tebal, ya, yang tipis kha dan gha saja. Selain itu dibaca tebal. Huruf yang tebal masih ingat? Tayyib. Ko. Ulangin. Ko. Qi. Ku. Ulangin. Ko. Qi. Ku. Ko. Qi. Ku. Bapak yang pakai kacamata paling belakang, silahkan. Lagi? Masya Allah. Ya, nanti masuknya adalah dikata mustaqim. Gitu, ya. Mustaqim, bukan mustaqim. Kalau takim salah, itu huruf kaf, bukan huruf qaf. Banyakan kita dulu bacanya mustaqim, ya, takim gitu. Bukan, tapi mustaqim, taqim, gitu, ya. Taqim. Baik, Pak Yudi, silakan. Pak Reza, Pak Sugi, Bapak. Taqim, baru di akhirnya ditipiskan. Taqim. Pak Ahmad,
Masya Allah. Jadi seperti itu. Abu Nodi Mustaqim. Burina Rani Bu Yanti. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Udah paham qaf? Ya, di ujung lidahnya disentuhkan ya, didekatkan kepada daging ya. Daging yang gandul-gandul itu ya. Namanya apa itu? Ana lupa. Ya. Apa? Lak-lakan. Lak-lakan ya. Nggak tahu. Lak-lakan. Mungkin aja. Nggak boleh nggak apa-apa ya. Pokoknya bahasanya seperti itu, gampangnya. Terserah mau dibahasain kayak gimana ya. Kalau bahasa Arabnya adalah hanakil lahma. Ya, gini. Hanakil lahma. Ya, atau lahmu aja. Hanakil lahma. Ya, lahm itu daging ya. Lahmun itu daging dalam bahasa Arabnya. Maksudnya apa yang daging. Kemudian kalau kaf ya, kaf juga masih di sini. Ya, kaf itu di depannya huruf qaf ya, tapi ditipiskan, bacanya gini. Ka di depannya ya. Dia disentuhkan kepada tulang. Jadi setelah daging ya, tulang. Jadi tulang. Silakan dipegang batasnya sampai yang keras itu, ya. Yang keras. Kalau mau dipegang tulang, ya. Nanti silakan kalau yang habis cuci tangan ya. Kalau sekarang masih kotor, ya dipegang. Tulang, ya. Pengucapannya gini. Ka. Lagi. Ka. Kakiku. Lagi. Sekali lagi. Silakan. Masya Allah, jayyid. Apa? Sebelahnya. Kakiku. Nanti ada namanya sifat hamas ya. Nanti dulu sifat hamasnya dibuang dulu ya. Kakiku. Bapak berkacamata. Silakan Pak Riko. Tipiskan. Kakiku. Masya Allah. Nanti apa di sini maksudnya? Iyaka. Bukan iyako. Bukan ko. Iyako. Bukan, tapi iyaka. Jadi di depan huruf qaf ya. Makhraj kaf itu di depan huruf qaf ya, di tulang. Kalau qaf apa? Di dagingnya ya. Di tulang. Di sini dalam bahasa Arabnya adalah aqsal lisan ma'a hanakil azma. Azma itu dalam bahasa Arabnya adalah tulang. Azmun tuh gini bahasa Arabnya. Azmu ya, azmu itu tulang kita ya, bukan tengkorak ya, tapi itu tulang tangan namanya azmul yad, tulang tangan. Lidah tak bertulang, betul? Bukan lidahnya yang nggak bertulang, tapi atasnya lidah yang bertulang. Di aqsal lisan, ana ulangin, ada dua huruf. Apa aja hurufnya? Qaf dan kaf ya. Kita baca bareng-bareng ya. Satu-satu ana dulu, kemudian nanti diulangin ya. Jangan dikolkolahkan dulu ya sekarang. Jadi udah tahu, oh berarti itu huruf kolkolah. Ya, tapi nanti kita bahasnya ya. Gini bacanya. Qoqiqubaq. Lagi. Qoqiqubaq. Sekali lagi.
Lagi Bapak? Bukan qa, tapi qaqiqubak. Ingat, jaufnya dipakai, ya. Rongganya dipakai. Qaqiqubak. Kayak gitu ya. Silahkan. Bapak? Pak Jajan? Bapak? Depan? Naam? Naik, suaranya naik. Mustaqim. Nanti maksudnya di mana? Tatkala kita min syarri ma khalaq. Bukan khalaqa. Bukan ka, tapi qa. Ya, seperti itu. Pak Rahmat. Pak Ahmad. Naam. Pak samping Pak Yudi. Masya Allah. Jadi yang ini antum. Qaqiqubak. Thayyib. Sekarang sama-sama ya, wahid, isnan, salasa. Qaqiqubak. Sekali lagi. Qaqiqubak. Kemudian sekarang selanjutnya adalah huruf kaf. Kaki kubak. Kaki kubak. Lagi. Kaki kubak. Kaki kubak. Kaki kubak. Kaki kubak. Kaki kubak. Yang muslimah. Kaki kubak. Yang ikhwan. Kaki kubak. Bu Alif. Mana? Alif mana Alif? Izin. Oh ya, Bu Anita. Kaki kubak. Masya Allah, jayyid. Semuanya coba yang sebelah sini. Kaki kubak. Yang muslimah. Oke, sekarang bareng-bareng ya dari awal. Kaki kubak. Kaki kubak. Kaki kubak. Kaki kubak. Masya Allah, jayyid. Halas, seperti itu saja ya yang bisa Anda bahas pada pertemuan ini. Materinya sedikit aja dulu sambil mengulang-ulang materi yang kemarin ya. Kita sama-sama ulangin dari awal ya. Dari awal, dari pangkal lidah sampai ya pangkal dari pangkal tenggorokan sampai pangkal lidah. Oke, dari hamzah ya. Anda baca dulu, nanti ya runtut satu-satu. Ai uba, hahi hubah, hahi hubah, ai ubah, khahi hubah, ghaghi hubah, kaki kukak, baqaqi qubak. Kayak gitu ya. Baik, satu-satu. Wahid, isnan, salasa. Hamzah. Hahi hubah. Ha. Hahi hubah. Ha. Hahi hubah. Hahi hubah. Hahi hubah. Ain. Ain hubah. Ghain. Ghain hubah. Kha. Khahi hubah. Qaf. Kaki kubak. Kaf. Kaki kubak. Oke. Sekarang yang ini dari Pak Rahmat ke belakang ikut yang muslimah, dari Pak Ahmad ke sini ya yang muslim. Oke, dari Pak Ahmad ke sini silahkan. Hamzah. Kaki kubak. Ha. Kaki kubak. Ha. Kaki kubak. Ain. Kaki kubak. Kha. Kaki kubak. Kha. Go. Kaki kubak. Qaf. Kaki kubak. Kaf. Kaki kubak.
sini ya, sama yang muslimah sengaja karena suara yang kecil yang muslimah ya. Sekali lagi ulangin ya, dari Pak Rahmat ke sini. Hamzah Ahikubah. Ha Ahikubah. Ha Ahikubah. Ain Ahikubah. Ghain Khafifubah. Kha Khafifubah. Qaf Khafifubah. Kaf. Hakikubah. Oke, sama-sama. Wahid, isnan, selasa. Hamzah Iuba. Ha Ain Aiubah. Ha Haibubah. Ghain Khafifubah. Kha Khafifubah. Qaf Khafifubah. Kaf. Hakikubah. Baik, khalas, alhamdulillah. Sekarang ya, pelajaran yang kemarin ya, talaki prakteknya. Kemarin kita sampai mana? Sampai Malik Yaumiddin ya. Malik Yaumiddin ya. Disetorkan satu-satu ya. Satu-satu yang kemarin datang aja ya, yang kemarin datang tapi yang hari ini baru datang minggu depan ya. Karena belum tahu bacanya kayak gimana, betul? Jangan bersedih hati. Iya. Baik, silakan. Mana mic-nya? Ya Pak Adi Prasojo. Adi Prasojo nggak datang. Pak Ahmed nggak datang. Ahmed ada? Nggak datang kemarin ya. Ahmad Syarifuddin. Iya, silakan. Mana mic-nya? Dari ta'awud sampai Malik Yaumiddin. Silakan Pak Ahmad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين dibuka مالك يوم الدين إياك Billy Dian Abi Amira. Dian Amrullah. Abi Amira Dian Amrullah. Amru. Maju. Kebetulan itu aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ingat ya, pengucapan kita di sini bacanya baca murotal ya, bukan bacanya baca qori. Jadi kalau baca qori matobi'inya panjang banget ya. Pernah dengar ya Ustadz ZA? Kalau baca bismillah ta'awudnya juga panjang ya. Tapi tidak, di sini murotal ya. Kita belum belajar qori. Jadi kalau matobi'inya naik aja ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu ya. Lahi Ar-Rahmani
Rahim. Gitu ya. Ya. Baik, silakan. Tafadhol. Ulangin dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bagus. Masyaallah. Kemudian Dwi Handoko, Denmas. Darah hijau. Kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangin bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nadanya gitu dulu ya. Mau nadanya Musy'ari Rasyid ya, Fahad Al-Khunduri terserah. Ya, tapi jangan di sini dulu ya. Ntar kalau di luar tafadhol. Oke? Silahkan. Ulangi lagi. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Masyaallah, khalas, jayyid. Kemudian Daniel Nazib. Tafadhol. Di sini ada mu'allaf? Enggak ada. Muslim semua ya, dari lahir. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jayyid. Selanjutnya Fahmi Khairuddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan gitu ta'awudnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Fahmi Khairuddin, Masya Allah, bagus. Enrico. Tadi nggak absen ya. Belum absen. Ini namanya na ingat. Tadi nggak dicontreng. Silakan. Betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Insyaallah, jayyid. Fikih Santoso.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Masya Allah, bagus. Nur Fadilah. Tadi udah lagi. Oh sudah. Lanjut aja. Oh, nah. Raden Wibowo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahnya ulangin. Bismillah sama-sama ayo 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau telat berarti masih salah. Ulangin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jajan. Masya Allah, bagus. Silahkan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau makin ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu nada lain. Tapi kita di sini normal ya. Alhamdulillah gitu ya. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Jayyid. Bagus. Rahmat Irawan. Oh udah. Rahmat udah tadi. Pak Rahmat sudah, Masya Allah. Kemudian Sapun Sampurna. Sapun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Masya Allah, bagus. Alhamdulillah. Kemudian Pak Sugianto udah. Triyono Bambang sudah. Yudi, Pak Yudi sudah. Mana Pak Yudi? Nggak hadir Pak Yudi. Pak Jaja sudah. Pak Arif masuk nggak kemarin? Pak Arif mana Pak Arif? Iman, Pak Iman, Pak Ahmad. Oh, yang ini baru. Oh, ya baru semua ya. Sampai Pak Jaja. Kemudian Pak Mulyadi baru. Udah semua ya? Oh baru ya. Baru ya. Oke, sekarang kita lanjutkan sedikit ya. Kita baca sama-sama dulu ya, bareng-bareng. Wahid, isnain, thalatha dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
iyyaka na'budu wa iya. Satu ya. Iyyaka. Sekali lagi. Oke, ya, nanti makhrajnya pada pertemuan berikutnya Ya di tengah lidah. Ya adanya di tengah lidah. Jadi naik di tengah lidahnya, naik ke atas ke sini ke lak-lakan ya, yang tulak. Iyyaka. Sekali lagi. Iyyaka na'budu. Budu lagi. Iyyaka na'budu. Dal ya. Ujung sini. Ya, menyentuh gigi seri gusinya ya. Du. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Dan ini kadang ya dia makhrajnya nyimpang kepada makhraj dot. Iyyaka na'budu. Budu bukan budu, tapi budu, tipis ya. Budu. Ulangin. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas, tipiskan. Sa. Kanasta'in. Kanasta'in. Sekali lagi. Kanasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan kanaus. Kanaus bukan kanas. Coba Pak Rahmat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Ain ya. Ain. Kanasta'in di bawah. Kanasta'in. Bapak siapa namanya? Pak Iman. Silakan Pak Iman. Bukan kana, kana dibuka Syekh. Thayyib, Jaid. Bapak siapa namanya? Pak Saiful. Masya Allah, Jaid Saiful. Silakan. Masya Allah, mana Bapak tadi yang agak keluar duluan? Iya. Jadi ada sebuah cerita sedikit. Ini kisah nyata. Ada seorang nenek-nenek umur 60-an kurang lebih. Ya 60 sampai 70 lah umurnya. Kurang pastinya enggak tahu ya. Tapi ini kisah nyata. Jadi nenek-nenek ini pernah belajar ya di sebuah lembaga tahfiz Quran oleh yang diajarnya adalah yang ngajarnya adalah salah seorang ustadz ya. Ustadz ini dikatakan bagus ya, karena sebelum dia belajar otomatis kan dia nanya-nanya ya. Kayak mungkin di sini ada teman-teman bapak-bapak pernah nanya, itu gimana ngajarnya, enak nggak, kan kayak gitu ya. Kalau enak, cobalah ikut kayak gitu. Daftarlah si nenek ya. Mungkin dikiranya karena di berbagai instansi lembaga-lembaga tahfiz dia tidak menemukan maksudnya berita yang dikabarkan oleh temannya, maksudnya bagus ngajarnya, mau mengayomi kayak gitu ya. Pas dia pada pertemuan dia daftar, pada pertemuan pertama dia masuk. Ustadz ini belajar tentang tahsin Quran. Teman-temannya semuanya baca, giliran si nenek. Si nenek baca waktu itu surah Al-Fatihah. Sama seperti kita belajar sekarang ini ya. Nenek. Di sini Pak Jaja umur berapa? 65. Seumuran Pak Jaja lah mungkin. Jadi dia baca Al-Fatihah. Setiap yang dia baca disalahi, ya, diomeli. Dia bilang yang namanya manusia itu pintar. Nggak ada manusia terlalu bodoh kayak gitu.
Gimana rasanya kalau dibilang kayak gitu? Sakit hati kan? Gimana? Memang dari muda kan akhirnya seperti itu, marah-marah. Nggak tahu, mungkin di awalnya sudah bawa beban mungkin si ustadznya sehingga dibawa ke majelis gitu, semarah-marah ya sama si nenek. Kenapa waktu muda Pak Jaja? Kenapa waktu muda nggak dipakai waktunya buat belajar? Kenapa baru sekarang? Oh, gemeter Pak Jaja. Iya, si nenek gemeter. Besoknya nggak datang. Ditanya, kon kemana? Nggak masuk. Besok lagi nggak datang. Sampai hari ketiga baru didatangi rumahnya oleh temannya yang ngaji. Rupanya apa? Si nenek sedang sakit kepala. Sampai 2 minggu. 2 minggu sakit panas. Pas ditanya kenapa nenek? Saya waktu belajar jujur digerentak duluan oleh ustadznya. Ini kisah ini pelajaran buat kita semua. Kalau ada teman-teman yang mau belajar, marhaban ya. Dengan baik kita persilahkan. Dia mau belajar juga udah alhamdulillah ya. Bukan hasil yang kita inginkan, tapi dia duduk di majelis. Jadi kalau ada bapak-bapak, mungkin ada Pak Jajan, anak tegas, anak gimana, jangan diambil hati dulu ya. Jangan kabur dulu.